Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan, Bapak Urip Sulistyo SPD MED PhD. Yang kami hormati Ibu Andi Gusmaulia Eka Putri, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan Marata Sarjana Strata 1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Metodologi Pendidikan akan menjelaskan tentang studi kasus. Kelompok kami terdiri dari 7 anggota. Anggota yang pertama adalah Sinta Isnaini Salvatin dengan NIM 50, Amelia Murba dengan NIM 51, Meli Haryanti dengan NIM 52, Fatmawati Pan, dan saya Ilhan Manzi sebagai moderator NIM 59, serta Regita Farafitri dengan NIM 62 dari ruang 002. Salin dia selanjutnya. Salin dia yang ketiga akan dibacakan oleh Fatmawati tentang definisi studi kasus. Kepada Fatma, disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yaitu mengenai definisi studi kasus. Studi kasus atau penelitian kasus atau case study adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Hal tersebut menurut Maxwell pada tahun 1930. Subjek penelitian dapat saja berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek. Next. Menurut Surah Nat pada tahun 1982 mengungkapkan bahwa membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Menurut Yin pada tahun 1987 memberikan bahwa studi kasus adalah memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan menekan penekanan pada ciri-cirinya. Berdasarkan batasan tersebut, dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi yang pertama, sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. Yang kedua, sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteks masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya. Next. Yang kedua adalah mengenai pengumpulan data pada studi kasus. Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang kaya untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Yin mengungkapkan bahwa terdapat pengumpulan data dalam studi kasus yaitu yang pertama, dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan atau peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, clipping, dan juga artikel. Yang kedua, rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, peta, pribadi, seperti buku harian, kalender, dan sebagainya. Yang ketiga, wawancara biasanya bertipe open-ended. Yang keempat, observasi langsung. Yang kelima, observasi partisipan. Dan yang keenam, perangkat fisik atau kultural yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen pekerjaan seni. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Regita Faradila Eka Fitri. Kepadanya kami silakan. Baiklah, terima kasih. Yang ketiga mengenai analisis data.
Stake mengungkapkan 4 bentuk analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian studi kasus, yaitu yang pertama, pengumpulan kategori. Peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul. Yang kedua, interpretasi langsung. Peneliti studi kasus melihat pada satu contoh serta menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh. Hal ini merupakan suatu proses dalam menarik data secara terpisah dan menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna. Yang ketiga, peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori. Kesepadanan ini dapat dilaksanakan melalui tabel 2x2 yang menunjukkan hubungan antara dua kategori. Yang keempat, pada akhirnya peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisa data. Generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus, apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus. Next. Yang keempat, metode studi kasus. Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus atau case study. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebagai sebuah studi kasus, maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian. Ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bila mana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya, studi kasus akan kehilangan artinya kalau hanya ditunjukkan sekedar untuk memperoleh gambaran umum. Namun, tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam. Selanjutnya, saya serahkan pada moderator. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta Isnaini Safaatin. Kepadanya kami silakan. Nah, terima kasih moderator. Selanjutnya, jenis-jenis studi kasus. Studi kasus kesejarahan mengenai organisasi. Dipusatkan pada perhatian organisasi tertentu dan dalam kurun waktu tertentu, dengan menelusuri perkembangan organisasinya. Studi ini sering kurang memungkinkan untuk diselenggarakan, karena kurangnya sumber yang mencukupi untuk dikerjakan secara minimal. Yang kedua, studi kasus observal. Studi kasus observal ini mengutamakan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, peran serta atau perlibatan atau participant observation. Sedangkan fokus studinya pada suatu organisasi tertentu. Yang ketiga, studi kasus sejarah hidup, yang mencoba mewawancarai satu orang dengan maksud mengumpulkan narasi orang pertama dengan kepemilikan sejarah yang khas. Wawancara sejarah hidup biasanya mengungkapkan konsep karir, pengabdian hidup seseorang, dan dari lahir hingga sekarang, masa remaja, sekolah, topik persahabatan, dan topik tertentu lainnya. Yang keempat, studi kasus kemasyarakatan. Merupakan studi kasus tentang kemasyarakatan yang dipusatkan pada suatu lingkungan tetangga atau masyarakat sekitar atau komunitas. Bukannya pada satu organisasi tertentu, bagaimana studi kasus organisasi dan studi kasus observasi. Yang kelima, studi kasus analisis situasi. Jenis studi kasus ini mencoba menganalisis situasi terhadap peristiwa atau kejadian tertentu. Maka haruslah dipelajari dari sudut pandang semua pihak yang terkait, mulai dari siswa itu sendiri, teman-temannya, orang tuanya, kepala sekolah, guru, dan mungkin tokoh kunci lainnya. Yang terakhir, mikroetnografi, merupakan jenis studi kasus yang dilakukan pada unit organisasi yang sangat kecil, seperti suatu bagian sebuah ruang kelas atau suatu kegiatan organisasi yang sangat spesifik pada anak-anak yang sedang belajar menggambar. Nah, yang keenam ada langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama, pemilihan kasus. Dalam pemilihan kasus, hendaknya dilakukan secara bertujuan atau purposif, dan bukan secara rambang. Kasus dapat dipilih oleh peneliti dengan menjadikan objek orang, lingkungan, program,
proses, dan masyarakat atau unit sosial. Ukuran dan kompleksitas objek studi kasus haruslah masuk akal, sehingga dapat diselesaikan dengan batas waktu dan sumber-sumber yang tersedia. Yang kedua, pengumpulan data. Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, tetapi yang lebih sering dipakai dalam penelitian kasus adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen penilaian dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak. Yang ketiga, analisis data. Setelah data terkumpul, peneliti dapat mulai mengagresi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit data yang dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksi hal-hal khusus menjadi hal-hal umum, guna menemukan pola umum data. Dapat diorganisasi secara kronologis, kategori, atau dimasukkan ke dalam tipologi. Analisis data dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan data, dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai dan lapangan. Yang keempat, ada perbaikan atau refinement, yaitu meskipun semua data telah terkumpul, dalam pendekatan studi kasus hendaknya dilakukan penyempurnaan atau penguatan data baru terhadap kategori yang telah ditemukan. Yang terakhir, penulisan laporan. Laporan hendaknya ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami seluruh informasi penting. Laporan diharapkan dapat membawa pembaca ke dalam situasi kasus kehidupan seseorang dan kelompok. Ciri-ciri studi kasus yang baik, yaitu menyangkut sesuatu yang luar biasa yang berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan dengan kepentingan nasional. Batas-batasnya dapat ditentukan dengan jelas. Kelengkapan ini juga ditunjukkan oleh kedalaman dan keluasan data yang digali peneliti. Dan kasusnya mampu diselesaikan oleh penelitinya dengan baik dan tepat meskipun dihadang oleh berbagai keterbatasan. Mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban dan sudut pandang yang berbeda-beda. Studi kasus mampu menunjukkan bukti-bukti yang paling penting saja, baik yang mendukung pandangan peneliti maupun yang tidak mendasarkan prinsip selektivitas. Hasilnya ditulis dengan gaya yang menarik, sehingga mampu terkomunikasi pada pembaca. Baik, saya kembalikan ke moderator. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Febitria. Kepadanya kami silakan. Keunikan studi kasus. Studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar konsep serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. Studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif yang menggunakan data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya yaitu tipe-tipe studi kasus dan implementasinya dalam penelitian. Yang pertama, ada studi kasus kesejarahan mengenai organisasi. Yang dituntut dalam studi kasus jenis ini yaitu pemusatan perhatian mengenai perjalanan dan perkembangan sejarah organisasi sosial tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Yang kedua yaitu digunakan teknik observasi dalam kegiatan penelitian. Yang ketiga yaitu ada studi kasus sejarah hidup, yaitu studi ini mencoba menyingkap dengan lengkap dan rinci kisah perjalanan hidup seseorang sesuai dengan tahap-tahap, dinamika, dan liku-liku yang mengharu-biru kehidupannya. Selanjutnya ada yang keempat yaitu studi kasus kemasyarakatan. Studi kasus komunitas sosial atau masyarakat ini seorang peneliti yang berpengalaman serta memiliki kepekaan dan ketajaman naluriah sebagai peneliti seringkali mampu melihat sisi-sisi unik tapi bermakna dari lingkungan sosial sekitarnya di dalam komunitas di mana dia hidup dan bergaul sehari-hari.
Yang kelima yaitu studi kasus analisis situasi. Studi ini yaitu kehidupan sosial yang dinamis dan selalu menggapai perubahan demi perubahan, tentu saja mengisyaratkan adanya letusan-letusan situasi dalam bentuk peristiwa-peristiwa atau katakanlah fenomena sosial tertentu. Yang keenam yaitu ada mikroetnografi, yaitu studi kasus ini dilakukan terhadap sebuah unit sosial terkecil, sebuah sisi tertentu dalam kehidupan sebuah komunitas atau organisasi atau bahkan seorang individu. Itu saja moderator. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Amelia Murba. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai desain studi kasus. Yang pertama ada pertanyaan-pertanyaan penelitian, lalu proposisi penelitian jika diperlukan, unit-unit analisis penelitian, logika yang mengaitkan data dengan proposi, lalu kriteria untuk menginterpretasikan temuan. Lalu ada penulisan laporan penelitian studi kasus. Yang pertama, beberapa masalah retoris. Ini bentuk-bentuk lain melibatkan pembaca melalui pendekatan kronologis ketika peristiwa-peristiwa terjadi secara perlahan dari waktu ke waktu. Apakah subjek tersebut merupakan studi tentang kelompok sharing budaya, kisah narasi tentang kehidupan sebuah insiden di suatu tempat, atau evolusi atau perubahan suatu program atau organisasi. Lalu yang kedua yaitu refleksi dan representasi dalam menulis. Dalam hal ini, bagaimana peneliti menulis adalah suatu refleksi dari interpretasi peneliti itu sendiri, berdasarkan budaya, sosial, gender, kelas, dan politik pribadi yang mereka teliti. Yang pertama yaitu, haruskah peneliti menulis tentang apa yang orang katakan atau akui bahwa terkadang peneliti tidak ingat atau memilih untuk tidak mengingat? B. Apa saja refleksivitas politik peneliti yang perlu dimasukkan ke dalam laporan peneliti? Apakah tulisan peneliti menghubungkan suara dan cerita individu kembali ke himpunan hubung historis, struktural, dan ekonomi di mana peneliti berada? Seberapa jauh peneliti harus berteori dalam kata-kata partisipan? Sudahkah peneliti mempertimbangkan bagaimana kata-kata peneliti dapat digunakan untuk kebijakan sosial yang progresif, konservatif, dan represif? Sudahkah peneliti mundur ke dalam suara pasif dan memisahkan tanggung jawab peneliti dari penafsiran peneliti? Terakhir, sejauh mana analisis peneliti dan penulisan menawarkan alternatif sebagai wacana dominan? Lalu yang C yaitu audiens laporan penelitian. Suatu dasar yang sudah jelas kebenarannya bahwa semua penulis itu menulis untuk audiens. Bentuk lain terdiri dari sinopsis kasus, masing-masing melaporkan pengalaman satu individu dan masing-masing 2,5 halaman panjangnya. Lalu yang D, struktur penulisan laporan penelitian studi kasus. Yang pertama itu ada struktur retoris keseluruhan. Dalam struktur ini, seorang dapat membuka dan menutup narasi studi kasus dengan sketsa untuk menarik pembaca ke dalam kasus. Lalu yang kedua itu ada struktur retoris tertanam. Mereka menggambarkan insiden kampus yang sebenarnya pertama dalam hal kota di mana situasi berkembang diikuti oleh kampus dan lebih sempit lagi ruang kelas yang sebenarnya di kampus. Pendekatan penyaluran ini menyempitkan pengaturan dari lingkungan yang tenang ke ruang kelas berpotensi bergejolak yang meluncurkan penelitian ini ke dalam kronologi peristiwa yang terjadi. Slide selanjutnya. Standar validasi dan evaluasi studi kasus. Mengingat banyak perspektif, meringkas pendiriannya sebagai berikut. Creswell menganggap validasi dalam penelitian sebagai upaya menilai keakuratan dari temuan. Lalu melihat validasi sebagai kekuatan yang berbeda dari riset, di mana akun melakukan waktu yang luas yang dihabiskan di lapangan. Lalu menggunakan istilah validasi untuk menekankan suatu proses daripada perikasi atau kata-kata historis seperti kepercayaan dan keaslian. Lalu subjek validasi muncul di beberapa pendekatan, tidak berpikir bahwa terdapat pendekatan validasi yang berbeda ada untuk beberapa pendekatan. Selanjutnya, perspektif reliabilitas. Reliabilitas dalam penelitian dapat diatasi dengan beberapa cara. Reliabilitas dapat ditingkatkan jika peneliti mendapatkan catatan lapangan yang terperinci dengan menggunakan
alat perekam yang bagus untuk merekam dengan menyalin rekaman itu. Lalu yang terakhir yaitu ada kriteria evaluasi. Dalam meninjau validasi dalam literatur, bagaimana validasi yang kadang-kadang digunakan untuk membahas kualitas penelitian. Meskipun validasi tentu saja merupakan aspek evaluasi kualitas penelitian, kriteria lain juga berguna. Berikut pertanyaan-pertanyaan untuk kriteria evaluasi. Yang pertama yaitu kriteria penilaian laporan studi kasus yang baik. B. Adakah identifikasi yang jelas dari kasus atau kasus dalam penelitian? C. Apakah kasus atau kasus-kasus digunakan untuk memahami masalah penelitian atau digunakan karena kasus memiliki manfaat intrinsik? D. Apakah ada deskripsi yang jelas tentang kasus? E. Apakah tema diidentifikasikan untuk kasus? F. Apakah pernyataan atau generalisasi dibuat dari analisis kasus? Lalu yang terakhir, apakah peneliti refleksif atau membuka diri tentang posisinya dalam penelitian? Saya kembalikan ke moderator. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Meli Haryanti. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Ada tantangan dan solusi dari permasalahan dan penelitian studi kasus. Salah satu tantangan yang ada dalam pengembangan studi kasus adalah bahwa peneliti harus mengidentifikasi kasusnya. Creswell tahun 2007 mengajukan solusi untuk tantangan ini, yaitu peneliti harus mempertimbangkan apakah akan meneliti satu kasus atau beberapa kasus. Pada penelitian yang melibatkan lebih dari satu kasus, perlu dilakukan penyederhanaan keseluruhan analisis. Semakin banyak kasus yang diteliti secara individu, maka semakin dikit kedalaman dalam satu kasus. Ketika seorang peneliti memilih beberapa kasus, misalnya peneliti memilih tidak lebih dari 4 atau 5 kasus. Motivasi peneliti untuk mempertimbangkan sejumlah besar adalah gagasan, generalisasi, yaitu sedikit makna bagi sebagian besar peneliti kualitatif. Selanjutnya, contoh penelitian studi kasus. Studi kasus ini menggambarkan reaksi kampus terhadap insiden seorang penembak jitu di mana seorang siswa berusaha menembak pistol ke teman-teman sekelasnya. Studi kasus dimulai dengan deskripsi rinci tentang insiden bersenjata, riwayat kejadian 2 minggu pertama setelah insiden, dan memberikan rincian tentang kota, kampus, dan gedung tempat insiden terjadi. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber informasi seperti wawancara, observasi, dokumen, dan materi audiovisual. Kelly, Asmussen, dan Creswell tidak mewawancarai pria bersenjata itu atau siswa yang berada di tempat kejadian setelah insiden itu berlangsung. Dan permohonan kami kepada Institutional Review Board for Human Subject Research untuk menjamin larangan ini. Dari analisis data muncul tema penolakan, ketakutan, keamanan, pemicuan kembali, dan perencanaan kampus. Menjelang artikel berakhir, kami menggabungkan tema yang lebih sempit ini dan respon sosial psikologis. Dan kami menghubungkannya dengan literatur, kemudian menghasilkan lapisan dari analisis dalam penelitian dan memohon penghuni asrama untuk menginterpretasikan arti dari kasus. Kami menyarankan agar kampus merencanakan tanggapan mereka terhadap kekerasan di kampus, dan kami juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk ditangani dalam mempersiapkan rencana-rencana ini. Selanjutnya, dalam studi kasus ini, kami mencoba mengikuti struktur studi kasus Lincoln dan Guba 1985, masalah, konteks, isu, dan pelajaran yang dipetik. Kami juga menambahkan perspektif pribadi kami sendiri dengan menyajikan tabel dengan informasi tentang sejauh mana pengumpulan data kami dan
pertanyaan yang perlu ditangani dalam merencanakan respon kampus terhadap sebuah insiden. Epilog di akhir penelitian secara refleks membawa pengalaman pribadi kita ke dalam diskusi tanpa mengganggu aliran penelitian. Dengan tema terakhir kami tentang perlunya kampus untuk merancang rencana untuk menanggapi insiden lain. Kami memajukan implikasi praktis dan berguna dari studi untuk personel di kampus kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada yang menyampaikan materi dari awal hingga akhir. Dapatlah kesimpulannya, studi kasus atau penelitian kasus yang biasa disebut case study adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Maxfield tahun 1930. Secara ringkasnya, yang membedakan metode studi kasus dengan metode penelitian kualitatif lainnya adalah kedalaman analisisnya pada kasus yang lebih spesifik, atau bisa disebut baik kejadian maupun fenomena tertentu. Salah satu tantangan yang ada dalam pengembangan studi kasus adalah bahwa peneliti harus mengidentifikasi kasusnya. Beberapa studi kasus mungkin tidak memiliki titik awal dan akhir kejadian yang jelas sehingga peneliti perlu menetapkan batasan yang memadai dalam kasus tersebut. Salin dia selanjutnya. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 1, mata kuliah Metodologi Pendidikan Mahasiswa Strata 1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Mohon maaf atas kekurangannya, terima kasih atas perhatiannya. Harapannya semoga kami dan yang menonton video ini mendapatkan manfaat dari pembahasan yang ditampilkan. Salam hangat kepada yang sudah menonton. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.